Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di sini akan mempresentasikan tentang bab rasio laporan keuangan lanjutan. Materi presentasi kali ini disusun oleh kelompok 11 dengan anggota Yeni Nurjana, Rizky Fadila, Anissa Mutia Iksani, dan Dwi Untari. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan antara pos-pos yang dipilih pada laporan keuangan. Sebuah rasio dapat mengungkapkan hubungan matematis antara suatu jumlah dan yang lainnya. Klasifikasi rasio finansial. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar utang-utang yang mendekati jatuh tempo serta untuk memenuhi kebutuhan yang kas tidak terduga. Berikut merupakan rasio yang dapat digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Yang pertama yaitu rasio lancar. Rasio lancar hanyalah sebuah langkah untuk mengukur likuiditas. Rasio ini tidak memperhitungkan komposisi aset lancar. Berikut adalah contohnya. Yang kedua, rasio cepat. Rasio cepat merupakan suatu cara untuk mengukur likuiditas jangka pendek terdekat suatu perusahaan. Rasio cepat juga sangat melengkapi rasio lancar. Berikut contoh-contohnya. Yang ketiga, perputaran piutang usaha. Perputaran piutang usaha ini digunakan untuk mengukur likuiditas piutang. Rasio ini mengukur beberapa kali rata-rata perusahaan memungut piutang dalam suatu periode. Dalam ilustrasi di atas menunjukkan perputaran piutang usaha Quality Department Store beserta data pembanding. Periode pengumpulan rata-rata sebuah varian yang populer dari rasio perputaran piutang adalah mengubahnya menjadi periode pengumpulan rata-rata dalam satuan hari. Untuk melakukannya, 365 hari dibagi rasio perputaran piutang. Analisis sendiri kerap menggunakan periode pengumpulan rata-rata untuk menilai efektivitas kebijakan kredit dan pengumpulan perusahaan. Yang keempat, perputaran persediaan. Perputaran persediaan mengukur beberapa kali rata-rata persediaan terjual dalam periode tertentu. Tujuannya untuk mengukur likuiditas persediaan. Berikut yaitu contohnya. Jumlah hari persediaan merupakan sebuah varian perputaran persediaan. Jumlah hari persediaan dihitung dengan cara 365 dibagi perputaran persediaan. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba atau keberhasilan operasi suatu perusahaan dalam waktu yang telah ditentukan. Jenis rasio profitabilitas yaitu setelah ini. Yang pertama, margin keuntungan. Margin keuntungan digunakan untuk mengukur laba neto yang dihasilkan oleh setiap unit penjualan. Yang kedua, perputaran aset. Perputaran aset digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan. Yang ketiga, imbal aset. Imbal hasil aset digunakan untuk mengukur profitabilitas aset secara keseluruhan. Yang keempat, imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa digunakan untuk mengukur profitabilitas investasi pemilik. Yang kelima, laba per lembar saham digunakan untuk mengukur laba itu yang diperoleh per lembar saham. Yang keenam, rasio harga saham terhadap laba digunakan untuk mengukur rasio harga pasar per lembar saham terhadap laba per lembar saham. Yang ketujuh, rasio pembayaran digunakan untuk mengukur persentase laba yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Yang terakhir yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau yang juga dikenal dengan sebutan leverage ratio adalah suatu rasio yang digunakan dalam rangka penilaian kemampuan sebuah perusahaan atas pelunasan hutang dan seluruh kewajibannya dengan menggunakan jaminan modal atau aktiva, harta kekayaan dalam bentuk apapun, yang dimiliki dalam jangka panjang serta jangka pendek. Kenali serba-serbi tentang rasio solvabilitas di bawah ini. Yang pertama, rasio pinjaman. Debt ratio atau rasio utang merupakan jenis rasio yang digunakan untuk arus perusahaan sesuai jumlah utang untuk dapat
mendanai aset. Dengan rasio aset dan uang diperbandingkan, rasio ini pun mampu menunjukkan kapasitas perusahaan dalam memperoleh pinjaman baru yang berjamin aktiva tetap untuk menambah modal. Jika tingkat rasio jenis ini kian meningkat, jaminan di kreditur untuk jangka panjang pun kian terjamin. Hanya saja pada umumnya, pada kreditur cenderung memilih perusahaan dengan rasio utang karena kemungkinan besar kondisi keuangan perusahaan masih aman dan tidak mudah bangkrut. Yang kedua, rasio hutang terhadap ekuitas. Jenis rasio ini rasio utang atas ekuitas atau kepemilikan dalam bentuk nilai uang. Rasio ini biasanya diterapkan untuk membandingkan antara ekuitas dan liabilitas atau penghambat. Itu artinya utang jangan sampai lebih besar dari modal beban yang ditanggung perusahaan, sehingga tidak bertambah. Semakin kecil rasio berarti kondisi perusahaan sedang membaik, karena modal guna menjamin utang terbilang besar. Berikut adalah contoh rumus solvabilitas. Sekian presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.